Asal-usul manusia. Dipercaya secara luas bahwa asal-usul ras manusia terletak di Afrika. Dengan proses evolusi biologis dan seleksi alam yang biasa, genus Homo berevolusi di Afrika Timur selama jutaan tahun bersama simpanse, kerabat dekatnya. Dengan proses biologis yang sama, Homo sapiens, manusia modern berevolusi bersama hominin lainnya, kerabat manusia, termasuk Neanderthal, yang punah 40.000 tahun lalu. Sekitar 100.000 tahun yang lalu atau lebih, kelompok pemburu dan pencari makan manusia yang tersebar hampir tidak dapat dibedakan dari kera besar lainnya. Tetapi pada titik tertentu, tepatnya ketika sulit untuk didefinisikan, manusia mulai berubah dengan cara baru, bukan melalui proses evolusi biologis tetapi oleh evolusi budaya. Mereka mengembangkan kemampuan untuk mengubah cara hidup mereka melalui penciptaan alat, bahasa, kepercayaan, adat istiadat sosial, dan seni. Pada saat mereka melukis gambar-gambar indah binatang di dinding gua, dan mengukir atau memahat patung-patung dari batu atau tulang, mereka telah membedakan diri mereka secara unik dari hewan lain. Transformasi mereka lambat di tahun-tahun awal, tetapi telah mengumpulkan momentum yang luar biasa selama ribuan tahun. Manusia telah menjadi satu-satunya hewan yang memiliki sejarah. Menemukan sejarah. Perkembangan awal budaya dan masyarakat manusia menghadirkan masalah khusus bagi para sejarawan. Tulisan pertama tidak ditemukan sampai cukup terlambat dalam kisah manusia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Secara tradisional, periode sebelum penulisan cenderung dianggap sebagai prasejarah, karena tidak meninggalkan dokumen untuk dipelajari oleh sejarawan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir berbagai metode ilmiah baru termasuk studi tentang materi genetik dan penanggalan radiokarbon dari sisa-sisa organik telah ditambahkan ke teknik arkeologi yang telah lama ada, memungkinkan para sarjana untuk menyinari setidaknya cahaya yang berkedip-kedip di atasnya. Era praliterasi. Narasi masa lalu manusia yang jauh terus direvisi karena penemuan dan penelitian baru temuannya sering diperdebatkan menciptakan perubahan perspektif yang radikal. Penyelidikan baru terhadap satu gua, situs pemakaman, atau tengkorak manusia masih dapat mempertanyakan sebagian besar pengetahuan yang diterima. Namun, pada abad ke-21 sebagian besar sejarah manusia purba dapat digambarkan dengan tingkat kepercayaan yang masuk akal. Pemburu pengumpul nomaden semua sejarawan setuju bahwa sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu manusia adalah pemburu pengumpul, menggunakan perkakas batu dan hidup dalam kelompok kecil yang bergerak. Periode ini disebut sebagai era Paleolitik, atau zaman batu tua. Manusia adalah spesies yang sukses, memperluas jumlah mereka menjadi mungkin 10 juta dan menyebar ke sebagian besar bumi. Secara umum, mereka beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim alami utama yang terjadi selama puluhan ribu tahun, meskipun mereka untuk sementara diusir dari wilayah utara, seperti Inggris dan Skandinavia, selama fase terdingin dari apa yang dikenal sebagai zaman es. Manusia ada dalam hubungan yang akrab dengan lingkungan alaminya, tetapi pengaruhnya terhadap lingkungan tersebut, bahkan pada tahap awal ini belum tentu jinak. Ada kebetulan yang mengganggu antara penyebaran pemburu manusia di seluruh planet ini dan kepunahan megafauna seperti mamut berbulu dan mastodon. Meskipun perburuan manusia masih jauh dari teridentifikasi sebagai satu-satunya penyebab kepunahan ini, perubahan iklim alami mungkin merupakan faktor penyebabnya dari perspektif modern kita, hal itu tampaknya dapat menjadi preseden yang meresahkan. Revolusi pertanian. Gaya hidup pemburu pengumpul, yang secara wajar dapat digambarkan sebagai alami, bagi manusia, tampaknya telah banyak merekomendasikannya. Pemeriksaan sisa-sisa manusia dari masyarakat pemburu pengumpul awal menunjukkan bahwa nenek moyang kita biasanya menikmati makanan yang melimpah, dapat diperoleh tanpa usaha yang berlebihan, dan menderita sangat sedikit penyakit. Jika ini benar, tidak jelas apa yang kemudian memotivasi begitu banyak manusia di seluruh dunia untuk menetap di desa-desa permanen dan mengembangkan pertanian, bercocok tanam,
dan memelihara hewan, mengolah ladang adalah kerja keras yang luar biasa, dan di desa-desa pertanianlah wabah penyakit pertama kali berakar. Apapun dampak langsungnya terhadap kualitas hidup manusia, perkembangan permukiman dan pertanian tidak dapat disangkal menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk yang tinggi. Kadang-kadang dikenal sebagai revolusi Neolitik, atau zaman batu baru, periode ini merupakan titik balik utama dalam perkembangan manusia, membuka jalan bagi pertumbuhan kota-kota pertama, dan akhirnya mengarah pada peradaban menetap.